Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Yan Shao dihadang oleh sekelompok aliansi lembah iblis. Dia yang akan pergi ke menara pencari jiwa milik aliansi lembah iblis untuk menyelamatkan seseorang yang sedang ditahan di sana. Di menara pencari jiwa, seorang gadis bernama Rong Sukuwang yang sudah 3 hari tergantung di sini, ia tidak tahu apa yang terjadi, bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Orang-orang yang mendatanginya yang dikenal sebagai 4 dewa bebas, mereka merasa otak Sukuwang sudah rusak dan menjelaskan jika mereka tinggal bertiga, karena kakak pertama mereka telah mati di bawah pedang Sukuwang. Sukuwang yang sebelumnya telah terkena jurus telapak es abadi milik ketua mereka, kini kedatangannya mereka ke sini untuk membalaskan dendam kematian kakak pertamanya. Hingga Yan Shao pun yang telah sampai, Sukuwang meminta agar ia menolongnya. Setelah menyelamatkannya, Yan Shao yang merawatnya tahu jika Sukuwang sedang terkena racun. Sementara Sukuwang yang bermimpi mati ditabrak mobil, ia akhirnya tersadar dan ingat apa yang terjadi kepadanya. Dia yang merasa kehidupannya di zaman modern berantakan, saat mati pun malah hidup kembali di zaman kuno. Kini ia yang tidak mau memikirkan bagaimana caranya untuk kembali, namun ia akan mencoba terbiasa dengan hidup di zaman ini. Melihat pedang milik Yan Shao, Sukuwang merasa jika giok di pedang itu seperti milik neneknya. Dia yang teringat setelah kecelakaan memegangi giok itu, dan menduga jika keberadaannya di zaman ini, akibat giok itu yang merupakan kunci utama terhubungnya 2 ruang dan waktu. Pedang itu yang bernama pedang Suelang, gurunya lah yang memberikan pedang itu pada Yan Shao. Melihat Sukuwang seperti tidak ahli memegang pedang, Sukuwang menjelaskan jika ia melupakan semuanya. Yan Shao tahu Sukuwang telah terkena jurus telapak es abadi, kemungkinan itulah yang menyebabkannya lupa ingatan. Sukuwang pun yang bertanya kenapa Yan Shao menolongnya. Yan Shao memperlihatkannya sebuah kertas, kalau ada sebuah hadiah 300 keping emas jika ada orang yang berhasil menyelamatkannya. Mereka pun yang langsung bergegas pergi dari sana, karena tak lama setelah itu datanglah 3 dewa bebas bersama aliansi lembah iblis yang sedang mencari mereka. Kembali kepada mereka, saat mengoleskan obat ke luka Sukuwang, Yan Shao sempat mengingat masa kecilnya. Ia kemudian memberitahu Sukuwang jika beberapa bulan yang lalu, ada rumor di dunia persilatan kalau kunci dari harta karun Puxian ada di desa Gunung Yuchi. Aliansi lembah iblis yang mengincar harta karun itu, mereka membuat jebakan untuk menangkap Sukuwang, yang bertujuan agar desa Gunung Yuchi yaitu tempat tinggal Sukuwang, menukarkan kunci harta karun itu dengan Sukuwang. Sampai akhirnya berita penculikan itu yang didengar oleh ketua muda Lin Shaoqi. Ia yang sedang tidak berada di desa akhirnya mengeluarkan perintah agar siapapun yang bisa menyelamatkan Sukuwang akan diberikan hadiah berupa emas. Hingga Sukuwang pun yang merasa tubuhnya kedinginan, Yan Shao memberikannya mantel dan Sukuwang meminjam pelukannya pada Yan Shao. Keesokan harinya, mereka yang melanjutkan perjalanan sempat diterjang oleh badai pasir. Untungnya mereka berhasil selamat dan sampai di sebuah oasis atau pemukiman yang dikelilingi gurun pasir. Merasa giok di pedang ini cepat atau lambat akan bisa digunakan, Sukuwang akan mencari cara agar bisa mendapatkannya. Yan Shao yang melihatnya seperti menyukai pedangnya itu, ia merasa jika Sukuwang sedang mengincar pedangnya itu. Berpikiran ingin membuka usaha di tempat ini, Yan Shao diminta untuk mencincang daging sekecil mungkin, karena Sukuwang akan menjual roti kukus isian daging. Idenya ini yang ia tahu dari zaman modern, orang-orang sempat meragukannya namun setelah seorang tabib mencoba membelinya satu,
Roti itu memang benar-benar enak yang membuat orang-orang juga ikut membelinya. 来，几家？ Yan Shao pun yang bertanya sejak kapan Suku Wang memikirkan ide ini. Namun Suku Wang tiba-tiba pingsan karena sebuah racun di tubuhnya. Energi dingin di tubuhnya yang juga telah melukai alat vitalnya. Hal itu disebabkan oleh jurus telapak es abadi. Tabi bisa saja mengeluarkan energi dinginnya itu. Namun jika secepatnya dikeluarkan akan berbahaya karena energi dingin itulah yang kini menekan racunnya. Jika energi dinginnya itu dikeluarkan, maka racunnya akan kambuh dan menyebar. Kini mereka yang harus tahu dulu racun apa yang ada di dalam tubuhnya, agar bisa tahu bagaimana cara menawarkannya. Yan Shao yang tahu tabib itu adalah salah satu ahli dalam racun, si tabib tiba-tiba menyerangnya namun serangannya itu berhasil dibelokkan. Yan Shao tahu dia adalah Tangwu, seorang tabib hebat yang berasal dari Sekte Tang. Ia pun memperlihatkan senjata rahasia Sekte Tang yang diberikan ketua sekte kepadanya, dan berkata jika mereka teman bukanlah musuh. 令掌门才送了我这暗器。 Menggunakan metode memicu racun, racun di dalam tubuh Suku Wang sedikit demi sedikit dikeluarkan namun juga akan berpindah kepada tubuh Yan Shao. Tangwu pun mengajaknya ke mata air dewa. Yan Shao langsung berendam di sana dan Tangwu memberitahukan jika sepertinya racun di tubuh Suku Wang diberikan setiap hari. Hingga Yan Shao pun yang mendengar orang-orang aliansi lembah iblis telah sampai di sini, ia bergegas menemui Suku Wang dan mengajaknya bersembunyi. 走，过去。 Meyakinkan mereka jika tidak ada orang asing datang ke sini, dengan kemampuannya Tangwu tahu kalau salah satu dari mereka ada yang sedang tidak sehat. Ia kemudian memberikannya sebuah obat yang membuat mereka semua pergi dari sini. 罢了，走。救命大恩呐！谢谢你。 Melanjutkan perjalanan, mereka ikut dengan para pedagang yang merupakan rombongan dari Tangwu. Sampai akhirnya sebelum mereka berpisah, Tangwu meminta Yan Shao untuk menghubunginya jika sudah tahu racun apa yang ada di tubuh Suku Wang. Yan Shao kemudian memberikannya sebuah plat, dan Tangwu sudah menduga jika Yan Shao merupakan anggota Tianghang karena bisa berhubungan baik dengan Sekte Tang dan punya pemikiran yang sangat detail. Mereka pun yang langsung berpamitan. Yan Shao akan mengajak Suku Wang ke Pavilion Wuking, namun tujuan mereka itu diketahui oleh aliansi lembah iblis yang melihat mereka dari kejauhan. Sesampainya di Pavilion Wuking, mereka disambut oleh Buyou, ketua Pavilion, yang tahu pada Yan Shao setelah melihat pedang miliknya. Ia mempersilahkannya masuk tanpa membayar dan menahan Suku Wang karena ia harus membayar. Suku Wang yang tentu saja tidak memiliki 100 keping emas, Yan Shao memberitahukan jika dia adalah Rong Suku Wang dari desa Gunung Yuchi. Ia berkata kalau nanti ada orang yang akan membayar biaya masuknya, karena tujuan Yan Shao datang ke sini adalah untuk menerima hadiah setelah berhasil menyelamatkannya. Saat sedang berendam, pelayan memuji tato Suku Wang yang berada di pundak kanan belakangnya. Suku Wang yang tidak menyangka ia punya tato seperti itu, ternyata Yan Shao juga mempunyainya di pundak kiri belakangnya. Ia kemudian mengingat masa kecilnya saat dibuatkan tato itu untuk menutupi luka, dan gurunya juga membuat tato yang sama pada seorang gadis kecil yang kini sedang tertidur. Gurunya berpesan agar Yan Shao harus terus melindungi adik seperguruannya apapun yang terjadi, dan Yan Shao berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kembali mengeluarkan racun, Tangwu pernah memberitahunya jika setiap ia mengeluarkan racun di tubuh Suku Wang, cedera yang Yan Shao alami akan semakin bertambah dan kekuatannya juga akan berkurang. Racun itu yang sangat sulit dikeluarkan sepenuhnya, namun dengan mengeluarkannya sedikit demi sedikit, setidaknya akan menunda efek racun 3-5 tahun. Tangwu sempat memperingatinya jika racun itu juga akan membahayakan nyawa Yan Shao, namun Yan Shao rela menemani Suku Wang menanggung racun ini, karena telah berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Di pagi harinya, Suku Wang berterima kasih di depan pintu kamar Yan Shao. Meskipun ia menyelamatkannya karena demi uang, namun Yan Shao telah melindunginya sepanjang perjalanan. Merasa Yan Shao tidak akan melindunginya lagi setelah mendapat hadiah, Suku Wang berpikiran akan menyewa pendekar untuk mengawalnya kembali ke desa Gunung Yuchi. Buyou kemudian memperkenalkannya pada orang-orang yang ada di sana. Selain para pendekar di sana juga ada seorang perampok. Pavilion Wuking yang dikenal sebagai tempat teraman di dunia persilatan, karena siapapun yang masuk ke sini pastinya akan dilindungi. Hingga Suku Wang pun yang menemukan seorang pendekar yang sepertinya cocok untuk mengawalnya, ia memperkenalkan dirinya dan memberitahukan jika sekarang ia sedang diincar oleh aliansi lembah iblis. Namun sialnya Suku Wang yang tidak tahu siapa pendekar di hadapannya,
Ia pun memperkenalkan diri jika dia adalah Shen Juitian, ketua aliansi lembah iblis, yang pernah menyerang suku Wang dengan jurus telapak es abadi. Dihampiri oleh dua pendekar wanita, mereka datang ke sini karena ingin melindungi suku Wang dan mengantarnya ke desa Gunung Yuqi. Namun mereka berdua yang malah ribut di hadapannya. Suku Wang menemui Yan Shao dan memberitahukan jika di sini ada Shen Juitian dan dua gadis aneh yang berkata ingin melindunginya. Yan Shao pun yang memberitahukan siapa kedua gadis itu. Mereka adalah Yu Linglong dan Tang Yingluo yang selalu bersaing masalah percintaan. Meskipun mereka berkata ingin melindungi suku Wang kembali ke desa Gunung Yuqi, tapi sebenarnya tujuan mereka itu demi bertemu dengan Lin Shaoqi. Yan Shao yang sudah mengabari orang dari desa Gunung Yuqi, nantinya mereka akan datang ke sini menjemputnya. Namun kini suku Wang yang hanya mengenal Yan Shao saja, ia memintanya untuk ikut ke desa Gunung Yuqi dan berjanji akan membayarnya. Namun Yan Shao yang menolak tawarannya itu, ia langsung kembali berendam dan setelah itu datanglah Shen Juitian menyerangnya. 趁夜而来， Tidak tahu apa tujuan Yan Shao menyelamatkannya. Jika demi mendapatkannya, Yan Shao pastinya tidak akan membawa suku Wang ke Pavilion Wu King. Namun jika demi uang, Juitian mengajaknya bekerja sama mencari kunci harta karun dan menghancurkan desa Gunung Yuqi. Namun Yan Shao yang menolak tawarannya itu karena dia adalah orang penyendiri yang tidak mau berbagi wanita dan uang dengan orang lain. Juitian pun memperingatinya jika menjadi teman aliansi lembah iblis adalah hal yang baik daripada menjadi musuh. Melihat Juitian memberikan anjingnya makan, tak lama setelah itu datanglah Lin Shaoqi, ketua muda Gunung Yuqi. Yan Shao yang memberitahukan jika dia adalah panutan semua orang. Shaoqi yang akan menghampiri suku Wang dipuji oleh Juitian karena Tang Yingluo nona ke-13 sekte Tang dan Yu Linglong ahli pedang ganda rela diperintah olehnya. Mereka kemudian berdebat mengenai kunci harta karun ada atau tidak di desa Gunung Yuqi. Kebenarannya akan terungkap setelah aliansi lembah iblis menyerang desa Gunung Yuqi. Kembali membujuk Yan Shao untuk ikut dengannya ke desa Gunung Yuqi. Akhirnya setelah memujinya dan negosiasi mengenai biaya menjadi pengawalnya, Yan Shao pun bersedia ikut dengannya. Sementara di luar semua orang yang juga menginginkan harta karun itu, salah satu orang di sana menyarankan agar desa Gunung Yuqi tidak menikmatinya sendirian jika tidak ingin desanya hancur. Hal itu membuat Shaoqi marah. Ia langsung dihentikan oleh Bu Yao karena peraturan di sini tidak boleh saling bertarung. Hingga Yan Shao pun yang mengajaknya bertemu suku Wang. Suku Wang memberitahukan jika Yan Shao akan menjadi pengawalnya karena ilmu bela dirinya telah hilang setelah terkena jurus telapak es abadi. Kini mereka yang harus memikirkan bagaimana caranya lolos dari Juitian karena di luar pastinya banyak anggota aliansi lembah iblis menunggunya. Di sisi lain, ternyata Juitian membayar Bu Yao untuk memata-matai Yan Shao dan suku Wang. Shaoqi dan lainnya yang akan pergi dari sana, mereka langsung diserang Juitian yang ingin kembali menangkap suku Wang. Bukan tandingan Juitian, ia tahu jika suku Wang tidak akan bersembunyi di belakang Lin Shaoqi. Ia pun meminta suku Wang untuk keluar, dan mereka langsung keluar setelah menangkap Li, anjing kesayangan Juitian. Karena tidak mau anjingnya itu dibunuh, Juitian pun melepaskan mereka dan datanglah si jubah kuning yang memberitahukan jika pos gurun pasir mereka diserang oleh para pendekar yang sepertinya orang dari Tiangang. Juitian pun yang akan menangani orang Tiangang dulu. Mereka semua langsung pergi dan Yan Shao melepaskan Li karena seekor anjing tidak akan bisa mengancam Juitian. Ia yang merasa aliansi lembah iblis tidak akan mengejar mereka karena sebelumnya Yan Shao sudah mengutus orang untuk menyerang seluruh pos aliansi lembah iblis. Sampai di desa Gunung Yuqi, suku Wang memperkenalkan Yan Shao pengawal pribadinya kepada Ketua Lin, pemimpin desa yang merupakan ayah dari Shaoqi dan ayah angkat dari suku Wang. Ketua Lin kemudian mengajak suku Wang ke sebuah ruangan
dan memberitahukan rahasia jika sebenarnya ia dan Siu ibu Sukuang berasal dari perguruan yang sama. Siu yang menikah dengan pria dari keluarga Pang. Tak lama dari itu Ketua Lin menerima kabar jika ibu dan ayah Sukuang diburu oleh seseorang. Ia bersama istri dan kakak seperguruannya yang pergi menolong mereka, akhirnya mengetahui jika sebenarnya keluarga Pang dulunya adalah keluarga kerajaan yang sudah tumbang. Setiap generasinya yang diminta untuk menjaga kunci dan peta harta karun Puxian, namun informasi itu bocor yang memicu perburuan gila orang-orang dunia persilatan. Ketua Lin yang telat selangkah menyadarinya. Hal itu membuat ayah Sukuang terbunuh dan ia mengirim Sukuang dan ibunya ke desa terpencil bernama Long Yue. Namun setelah Sukuang berusia 5 tahun, tidak disangka ada orang yang menemukan mereka dan membantai seluruh warga yang menyisakan Sukuang seorang diri. Ketua Lin akhirnya membawanya ke desa Gunung Yuchi dan mengubah identitasnya agar Sukuang tidak diincar. Tidak menyangka dirinya di zaman ini bermarga Pang, ia menduga jika namanya di zaman ini juga Pang Yi. Sukuang kemudian kembali ke kediamannya, dan pelayannya Liuan merasa aneh karena sikapnya berubah total. Melaporkan perubahan sikap Sukuang, Wanci adik Shaoqi mewajarkannya karena Sukuang sudah menderita diculik aliansi lembah iblis. Liuan juga merasa jika Sukuang lebih dekat dengan Yan Shao daripada mereka, dan Yan Shao sempat memperingati Sukuang untuk waspada, karena di desa Gunung Yuchi ini sepertinya ada orang yang ingin mencelakainya setelah tersebarnya rumor mengenai harta karun Puxian. Tidak sepenuhnya mempercayai Yan Shao, identitasnya yang masih misterius, Ketua Lin meminta Wanci untuk mencari tahu latar belakangnya. Mereka pun yang kemudian makan bersama. Ketua Lin menanyakannya dari aliran mana, namun Yan Shao menjawab jika gurunya sudah lama mati dan dia juga jarang menjelajahi dunia persilatan. Wanci yang merasa Yan Shao sangat dekat dengan Sukuang, padahal sebelumnya Sukuang sangat angkuh dan suka menyendiri. Kini ia yang membiarkan seorang pria dekat dengannya, ini adalah sebuah keanehan. Sukuang pun yang menjelaskan jika mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, kini ia akan merubah sikapnya yang dulu terlalu kaku, dan meminta mereka semua untuk melupakan Sukuang yang dulu. Di malam harinya, Yan Shao kembali mengeluarkan racun Sukuang tanpa sepengetahuannya. Dia yang melihat tubuh Sukuang muncul bintik-bintik merah. Sukuang yang terbangun merasa jika Yan Shao ingin melecehkannya. Yan Shao pun yang kemudian menotoknya. Ia menjelaskan jika dia sedang mengobati energi dinginnya agar tidak menyerang meridiannya. Ia pun langsung pergi dari sana, dan Sukuang yang mengikutinya heran melihat Yan Shao langsung berendam. Merasa Yan Shao sedang bernafsu kepadanya, makanya dia langsung berendam untuk menenangkan diri. Sukuang pun kemudian menggodanya dan berkata agar Yan Shao menikahinya saja. Menjelaskan jika pernikahan bukanlah main-main, Sukuang yang tiba-tiba pingsan merasa jika hidupnya tidak akan lama lagi. Yan Shao yang tidak akan membiarkannya, karena ia sudah berjanji pada ibu Sukuang yaitu gurunya sendiri, untuk menjaga Sukuang seumur hidup. Ia pun langsung membawa Sukuang ke kamarnya, dan Shaoqi yang mendengar Sukuang keracunan tidak percaya ada orang yang meracuni Sukuang di Gunung Yuchi ini. Yan Shao pun memintanya menyiapkan sebuah obat, dan meminta agar Shaoqi sendiri yang merebus bahan obatnya. Membawakan obat untuk Sukuang, terlihat dari awal Yan Shao berendam Liuan terus memata-matainya. Ying Luo yang memeriksanya tahu napas Sukuang sangatlah kacau, dan Yan Shao meminta agar Ying Luo menggunakan teknik jarum pengembali jiwa. Namun Ying Luo yang belum pernah menggunakannya, ia hanya pernah melihat kakaknya mencobanya. Yan Shao pun terus membujuknya untuk mencobanya, karena jika tidak melakukan tindakan nyawa Sukuang tidak akan bisa selamat. Ying Luo pun yang terpaksa mencobanya. Sukuang bermimpi di zaman modern ia dihianati kekasihnya, dan setelah itu ia tersadar dari pingsannya. Telah diselidiki, ternyata penyebab Sukuang alergi parah karena makanannya tidak sengaja tercampur bunga mawar. Ketua Lin memarahi Liuan karena tidak teliti, dan Shaoqi memintanya untuk lebih hati-hati saat melakukan sesuatu. Di sisi lain, Ying Luo menyadari jika ada racun lain di tubuh Sukuang yang sulit dideteksi. Racun itu yang bersembunyi sangat dalam, akan menyebabkan Sukuang merasa dingin dan panas secara tiba-tiba. Yan Shao yang sudah mengetahui hal itu sebelumnya, dia bertanya siapa yang menyiapkan makan dan minum Sukuang selama ini. Ying Luo yang tahu semua urusan kediaman diatur oleh Wanci, Yan Shao pun langsung menemuinya dan meminta buku catatan rutinitas dan pola makan Sukuang.
Melihat Yan Shao telah menemui Wan Qi, suku Wang yang mengintip merasa jika Yan Shao sedang membaca surat cinta. Ia pun yang akhirnya ketahuan, kemudian melihat buku yang dibaca Yan Shao yang ternyata adalah buku kegiatan hariannya. Orang yang menyiapkan makan dan minumnya selama ini adalah Liu An, dan mereka yang mencurigainya akan membuat rencana untuk menanyainya. Selagi membuat Liu An sibuk, Yan Shao pergi ke kamarnya namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia pun yang meminta Liu An mengantarkan minuman kepada suku Wang, langsung merebut sebuah kantung kecil yang ternyata isinya adalah bunga mawar. Liu An, Menjelaskan kenapa ia sengaja memasukkan bunga mawar, Liu An yang curiga suku Wang sekarang ini bukanlah suku Wang asli, maka dari itu ia mengujinya dengan bunga mawar. Wan Qi yang mewajarkan Liu An bersikap seperti itu, karena perubahan sikap, sifat, tindakan, bahkan makanan kesukaan suku Wang berbeda total. Namun mereka yang telah memastikan suku Wang ini adalah asli setelah melihat bekas lukanya, Yan Shao pun akhirnya memberitahukan jika setelah suku Wang terkena jurus telapak es abadi, dia sekarang tidak ingat apa-apa yang membuat temperamennya berubah total. Suku Wang yang beralasan kenapa ia menyembunyikannya dari mereka, karena ia tidak ingin membuat mereka semua khawatir. Keesokan harinya, suku Wang yang mengajak Ying Luo jalan-jalan, mereka datang ke sebuah toko namun orang-orang di sana malah ingin menangkapnya. Untungnya suku Wang bertemu dengan Yan Shao di penginapan, dan ia yang tiba-tiba pingsan langsung dibawa ke kediamannya. Berencana akan secepatnya menyembuhkan energi dingin di tubuh suku Wang, Yan Shao tidak memberitahukan Wan Qi jika ada racun lain di tubuh suku Wang yang akan kambuh jika energi dinginnya dikeluarkan. Dia yang sengaja membiarkan Wan Qi memberikan obatnya untuk suku Wang, namun juga mencegahnya menghilangkan efek obat itu diam-diam. Ying Luo yang bertanya kenapa Yan Shao tidak memberitahukan racun lain yang ada di tubuh suku Wang. Yan Shao beralasan jika ada banyak orang yang tahu mengenai racun lain di tubuh suku Wang, maka akan berbahaya jika orang yang mengincar suku Wang mengetahuinya. Mendapatkan laporan aliansi Lembah Iblis sudah merekrut beberapa sekte, kini mereka akan lebih waspada jika ada seorang pendekar yang keluar masuk desa Gunung Yuqi. Namun dalam waktu dekat ini desa Gunung Yuqi yang akan mengadakan festival Zhonghe, mereka yang sudah mengirimkan undangan ke beberapa sekte dan 6 sekte besar, tidak bisa membatalkannya tapi hanya bisa waspada karena tidak tahu sekte mana yang akan menjadi teman atau lawan. 2 hari sebelum festival Zhonghe, semua orang-orang dunia persilatan termasuk orang-orang Tiangang suruhan Yan Shao juga datang ke desa Gunung Yuqi. Yan Shao yang sepertinya sudah dari awal curiga kepada Wan Qi, karena tak lama dari itu terlihat Wan Qi menemui seseorang yang sepertinya adalah Jui Tian, dan memberitahukan beberapa tempat di Gunung Yuqi yang kini dijaga ketat. Jui Tian yang mengatakan jika saja kondisi Wan Qi tidak seperti ini, untuk menaklukkan Gunung Yuqi adalah hal yang mudah mengingat sikap Wan Qi yang terlihat lemah lembut, namun sebenarnya sangat kejam dan tidak berperasaan. Hingga Yan Shao pun yang datang mencarinya, orang suruhannya datang ke tempat tadi, namun Jui Tian sudah tidak ada di sana. Tiba di hari festival Zhonghe, perwakilan dari setiap sekte sudah berdatangan dan akan diadakannya pertandingan para pendekar. Yan Shao dan suku Wang yang bertemu dengan tuan muda kedua Jiang orang yang suku Wang kalahkan di festival tahun lalu. Ia mengajak suku Wang bersulang dan Yan Shao diminta menemui Wan Qi karena Yan Shao juga akan ikut dalam pertandingan kali ini. Setelah terus-menerus mengajak suku Wang bersulang, tuan muda kedua Jiang kemudian pergi dan suku Wang menabrak seorang anak kecil yang menjatuhkan sebuah pemantik. Suku Wang yang merasa aneh mengikutinya, dan 2 orang suruhan Yan Shao yang juga mengikuti suku Wang pada akhirnya ketahuan. Dia yang memberitahukan namanya adalah Peng Ming, selagi Yan Shao tidak ada dialah yang akan menggantikannya melindungi suku Wang. Merasa ada yang tidak beres, aroma dari anak yang menjatuhkan pemantik tadi sama dengan aroma dari tuan muda kedua Jiang. Sementara anak tadi yang kini bertemu dengan orang-orang ini, si jubah kuning memberitahukan kalau jatuhnya bola hadiah adalah sinyal. Ia meminta mereka untuk menyebarkan minyak tanah di berbagai tempat, dan setelah api menyala mereka akan pergi keluar kota bersama-sama. Di malam harinya, pertandingan para pendekar yang dimulai, Yan Shao mewakili desa Gunung Yuqi akan melawan tuan muda kedua Jiang. Yan Shao yang mengalahkannya dengan mudah di pertandingan tahap pertama, orang-orang terkesan kepadanya dan tidak tahu dia berasal dari mana. Di sisi lain, seseorang yang terluka dibawa oleh Peng Ming dan wanita tua pemilik kedai,
istri dari salah satu orang yang bersama si jubah kuning. Orang itu yang sudah tidak bisa bertahan lama, ia menuliskan sebuah kata jika arak yang dibawa ke dalam kota merupakan minyak tanah. Kembali ke pertandingan, Sukuang yang melihat si jubah kuning, ia merasa jika orang-orang aliansi lembah iblis telah berbaur ke dalam kota. Dia yang juga tahu pemantik yang mereka pegang akan digunakan untuk menyalakan api bersamaan, Sukuang merasa jika sinyal yang digunakan adalah bola bunga hadiah. Dia pun yang meminta Shaoqi untuk menangkap tuan muda kedua Jiang, karena akan ada yang membakar minyak tanah di berbagai tempat jika bola hadiah dijatuhkan. Shaoqi pun yang melihat Yan Shao akan menjatuhkan bola itu, ia menduga jika Yan Shao juga terlibat dalam masalah ini. Sukuang yang percaya Yan Shao tidak akan melakukan semua ini, ia meminta bola itu pada Yan Shao, namun Yan Shao melemparnya karena bola itu juga sinyal bagi orang-orang Tiangang agar mencegah mereka menyalakan api. Ketahuan oleh Ketua Lin, Tang Chanyi, ketua sekte Tangka Kain Luo, juga berhasil melukainya. Orang itu pun kabur ke kedai arak milik istrinya, dan istrinya yang merupakan orang Tiangang tahu jika suaminya itu adalah orang aliansi lembah iblis. Dia telah sengaja meminum arak yang berisi sebuah racun untuk mengganti nyawa orang-orang yang ingin suaminya celakai. Suaminya pun yang memberitahukan jika kendi arak di festival adalah asap racun. Si istri pun berterima kasih dan langsung pergi dari sana. Kembali kepada mereka, Shaoqi yang bertanya siapakah Yan Shao sebenarnya. Yan Shao menjawab jika ia teman bukanlah musuh. Sukuang pun yang mengajak mereka meminum arak, namun tak lama dari itu datanglah orang-orang aliansi lembah iblis berdatangan. Akan pergi membawa kendi itu, si nenek yang datang terlambat Yan Shao sudah tahu racun apa yang ada di kendi itu. Ia kemudian pergi dari sana, dan orang-orang aliansi lembah iblis mengejarnya karena jika kendi itu dihancurkan, maka racunnya akan menyebar dan meracuni semua orang. Melemparkan racunnya ke dalam air, karena dengan itu efek racun tidak akan menyebar luas. Sementara Sukuang yang masih mengkhawatirkan keadaan Yan Shao pun akhirnya kembali, namun ia berbelok menuju kedai arak milik si nenek. Menyusul Yan Shao ke kedai arak, mereka yang sudah tahu suami pemilik kedai adalah anggota aliansi lembah iblis, melihatnya sudah mati di samping istrinya yang juga sudah mati. Keesokan harinya Ketua Lin pun yang ditemui para ketua sekte. Nenek Sing, ketua sekte Sujian, meminta penjelasan kenapa Ketua Lin tidak ada saat aliansi lembah iblis menyerang mereka. Dia yang merasa desa Gunung Yuchi ingin mengorbankan mereka untuk menikmati harta karun sendirian. Ketua Lin menjelaskan jika saat itu ia sedang mencari Wanci dan masalah harta karun hanyalah fitnah aliansi lembah iblis yang ingin memecah belah 6 sekte besar. Ketua Jiang yang percaya kepada Ketua Lin pun berjanji akan menyelidiki masalah ini agar tidak menjadi masalah besar. Menjelaskan apa yang terjadi semalam dan bagaimana Yan Shao menanganinya, Yan Shao tahu kalau Shaoqi juga curiga jika di Gunung Yuchi ini ada orang aliansi lembah iblis. Shaoqi kemudian menjelaskan kembali kepada ayahnya, dan Ketua Lin sangat berterima kasih kepada Yan Shao. Mencoba berlatih pedang, namun Sukuang yang tidak bisa juga akhirnya meminta Yan Shao untuk menjadi gurunya. Yan Shao pun langsung meminta Sukuang untuk berlatih jurus dasar, namun ia sama sekali tidak bisa melakukannya. Pang Yi yang menyayangkan tubuh Sukuang ini digunakan oleh orang tidak berguna sepertinya, Yan Shao kemudian mengajarinya dan Sukuang yang sudah punya perasaan pada Yan Shao membuatnya tidak fokus pada latihannya. Mengetahui identitas anak ini adalah Tong murid sekte Jusan yang telah membunuh gurunya, Tong terkejut karena dia telah merubah parasnya bahkan menyembunyikan nama dan keberadaannya. Dia yang merasa Yan Shao adalah anggota Tiangang,
Karena satu-satunya orang yang mengetahui identitasnya hanyalah orang Tiangang. Dia pun yang memberitahukan jika orang yang memerintahnya adalah si jubah kuning, dan ada satu orang lagi tidak tahu siapa namun ia sangat familiar dengan desa Gunung Yuci. 还有一个人， Melihat Tong tidak ada, ternyata ia sudah kabur dan sedang menunggu Yan Shao karena ingin bergabung dengan anggota Tiangang. Yan Shao pun memintanya menemui seorang peramal di depan kedai arak, dan Tong memberikannya sebuah roti kukus beracun dan memberitahukan jika nona kedua atau Wanci juga pernah memegangnya. Melihat orang berpakaian hitam, ternyata itu adalah Yan Shao yang sedang mencari sesuatu. Suku Wang tiba-tiba datang mengejutkannya, dan tak lama setelah itu datanglah Shaoqi karena mendengar keributan. Tidak menemukan siapapun, mereka pun langsung pergi dari sana. Yan Shao dan suku Wang juga pergi diam-diam, namun ada orang yang sempat melihat mereka. Melaporkan Yan Shao dan suku Wang lah yang datang ke Pavilion Yin. Ternyata orang semalam yang melihat mereka adalah Liu An. Wanci memintanya untuk terus mengawasi Yan Shao, dan ia yang merasa hal yang Yan Shao inginkan sama dengannya, berpikiran akan membantunya. Keesokan harinya, mereka yang sedang berlatih dikepung oleh Shaoqi. Ia yang menyerangnya menemukan sebuah kotak berokat, dan tahu orang semalam yang masuk ke Pavilion Yin adalah Yan Shao. 除了我与父亲，再无他人知晓。 Mengaku jika semalam ialah yang menyusup, Shaoqi memujinya karena Yan Shao cepat mengaku. Kotak itu yang berisi barang penting untuk membuka harta karun pusian. Shaoqi pun menduga jika kedatangannya Yan Shao ke Gunung Yuci karena mengincar benda itu. Ia pun langsung membawanya ke penjara, dan suku Wang ingin berbicara sebentar dengan Yan Shao. Berterima kasih karena telah menyelamatkannya, suku Wang langsung melepaskannya dan menganggap jika balas budinya telah impas. Liu An pun memberitahukan jika hubungan mereka sudah berakhir, dan Wanci memintanya untuk masuk ke Pavilion Yin. Di malam harinya, Liu An yang berhasil masuk menemukan kotak berokatnya. Namun di sana yang ada sebuah mekanisme, Shaoqi dan lainnya juga datang mengepungnya. Berhasil menjebaknya, ternyata suku Wang sudah tahu jika ada mata-mata di sekitarnya setelah melihat tanda di lukisannya sebelum diculik Jui Tian. Kejadian sebelumnya yang hanyalah rencana mereka, karena Yan Shao ingin memperlihatkan sebanyak apa ambisi yang ada di Gunung Yuci ini. Kotak itu yang hanya berisi sebuah kertas saja, Shaoqi sendirilah yang membuat kotak itu seolah-olah diambil oleh Yan Shao. 拿下！ Liu Han， Ketahuan oleh mereka, Liu An lebih memilih mati daripada memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Ia pun langsung dibawa untuk diinterogasi, dan Wanci yang datang ke sana langsung disandra oleh Liu An. Tidak mau adiknya dibunuh, Shaoqi pun membiarkannya untuk pergi. Suku Wang yang melihat Yan Shao memeluk Wanci, tentu saja hal itu membuatnya sangat cemburu. Keesokan harinya, Liu An yang terluka ditemukan oleh mereka. Yan Shao yang tahu identitas aslinya adalah Liu Yue dari desa Long Yue, karena ternyata mereka dulu pernah bermain bersama. Saat itu desa Long Yue yang diserang oleh aliansi lembah iblis, semua warga desa dibantai dan hanya beberapa orang yang berhasil selamat melarikan diri. Yan Shao yang memberitahukan ayah Liu An adalah orang aliansi lembah iblis, dialah yang menyebabkan semua keluarga Liu An mati bahkan membuat semua warga desa juga mati. Namun Liu An yang tidak mempercayainya, ia hanya percaya jika pembantaian itu akibat dari keluarga Pang. Saat itu suku Wang yang dibawa pergi oleh ketua Lin, ternyata benar dulu namanya adalah Pang Yi sama seperti perempuan dari masa depan yang ada di tubuhnya saat ini. Liu An tahu satu-satunya keluarga Pang yang tersisa kini hanyalah suku Wang, maka dari itu ia menjadi pengawalnya dan bergabung dengan aliansi lembah iblis untuk membalas dendam. Yan Shao pun kemudian memperlihatkan kunci perak milik adik Liu An, dan menduga jika Liu An sudah tahu kalau ayahnya adalah anggota aliansi lembah iblis. Yan Shao pun yang mengingatkannya siapakah dia sebenarnya. Liu An akhirnya mengingatnya jika Yan Shao sebenarnya adalah Yan Wuying, anak yang diasuh oleh Xiu ibu dari Pang Yi. Yan Shao yang bertanya racun apa yang Liu An berikan kepada suku Wang. Liu An berkata jika itu racun jantung teratai merah ciptaan ibu suku Wang sendiri.
Racun itu yang saat ini tidak ada penawarnya, cepat atau lambat Suku Wang pasti akan mati oleh racun buatan ibunya sendiri. Memberitahukan jika Liu An telah kembali, Ketua Lin yang langsung menginterogasinya namun dihentikan oleh Wan Qi yang menyarankan agar membawanya ke penjara dulu. Sementara itu di sekte Linghu Yulinglong yang diberitahu bahwa aliansi lembah iblis telah meneror mereka, mereka tahu jika ini karena mereka berhubungan baik dengan desa Gunung Yuqi. Linglong pun yang langsung pergi ke desa Gunung Yuqi. Orang-orang desa Gunung Yuqi sempat tidak ingin membantunya, namun Shao Qi bersedia membantunya dan ia juga mengajak Yan Shao ikut serta untuk pergi ke sekte Linghu. Sesampainya di sekte Linghu, Linglong meninggalkan mereka untuk mencari kakak pertamanya. Kakak keduanya yang tiba-tiba menyerangnya, ternyata ia sudah bergabung dengan aliansi lembah iblis. Ia kemudian mengajak mereka semua bersulang, dan setelah mereka semua pingsan, ia membawa orang-orang aliansi lembah iblis untuk masuk menangkap mereka. Namun mereka semua yang ternyata berpura-pura pingsan, Suku Wang memprovokasi si jubah kuning dengan berterima kasih kepada kakak kedua Linglong, yang membuat si jubah kuning marah karena merasa sedang dijebak. Sangat marah kepada adiknya, kakak pertama Linglong memarahinya karena dia telah membuat orang-orang mereka terbunuh. Kakak kedua yang terpaksa menjebak Shao Qi dan lainnya, agar kakak pertama dibebaskan oleh aliansi lembah iblis. Ia pun yang akan bertanggung jawab atas semua orang-orang yang terbunuh, langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak akan berdiam diri menunggu aliansi lembah iblis datang menyerang, Suku Wang dan Yan Shao mengusulkan agar mereka menyatukan semua sekte untuk menyerang aliansi lembah iblis. Ketua Lin yang merasa usulan mereka sangatlah bagus, para tetua dan lainnya juga setuju dan mereka akan ikut menyerang aliansi lembah iblis. Di malam harinya, kemampuan Suku Wang semakin hari sudah semakin baik. Namun dia yang merasa pedangnya punya pemikiran sendiri, Yan Shao mengatakan jika pedang bukanlah benda mati dan ia meminta agar Suku Wang berhubungan baik dengan pedangnya itu. Sudah mendapat ancaman dari aliansi lembah iblis, Ketua Lin yang akan meminta bantuan orang Tiangang langsung datang menemui Yan Shao. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Yan Shao seperti apa, tapi dia yakin jika Yan Shao adalah orang Tiangang. Ketua Lin yang meminta Yan Shao menyampaikan pesan kepada Ketua Tiangang, karena desa Gunung Yuqi ingin bersekutu dengan orang Tiangang. Akan menyatakan perasaannya kepada Yan Shao, Suku Wang dan Yingluo yang sudah menyiapkan semuanya, namun orang yang masuk ke ruangan itu malah Shao Qi. Yan Shao yang juga datang ke tempat itu, dia langsung keluar dan Suku Wang mengejarnya dan menjelaskan semuanya. Yan Shao pun yang berpamitan karena akan pergi, dia tidak memberitahukan tujuannya kemana, namun ini berhubungan dengan aliansi lembah iblis yang akan kembali menyerang desa Gunung Yuqi. Ia pun memberikan Suku Wang sebuah peluit tulang, karena itu akan berguna untuk Suku Wang meminta bantuan jika sedang dalam bahaya. Yan Shao juga mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, dan Suku Wang yang tidak bisa mencegahnya langsung berteriak jika perkataannya tadi mengenai perasaannya hanyalah omong kosong. Bermimpi tersadar di zaman modern, Suku Wang ternyata hanya pingsan 1 hari saja. Ia yang merasa tidak akan bertemu dengan Yan Shao lagi, kemudian melihat seorang pria yang mirip dengan Yan Shao. Tersadar dirinya belum kembali ke zaman modern, Suku Wang juga merasa jika dirinya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Ia kemudian mengingat Yan Shao saat melihat peluit tulang, dan ia yang berlari keluar melihat Yan Shao di hadapannya, namun ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Menerima surat pernikahan dari Chu Tianyou Ketua Tiangang, Shao Qi tidak setuju Ketua Tiangang melamar Suku Wang jika ingin mereka menjadi sekutu. Hingga Suku Wang pun yang datang ke sana, Ketua Lin memberitahukan apa yang terjadi dan memberitahukan jika Yan Shao pergi karena diminta olehnya untuk menemui Ketua Tiangang. 6 sekte besar yang tidak bisa diharapkan untuk bersatu melawan aliansi lembah iblis,
Maka dari itu satu-satunya cara untuk melawan aliansi lembah iblis adalah bersekutu dengan Tiangang. Suku Wang pun kemudian ingin membahas masalah ini berdua dengan Ketua Lin, dan Ketua Lin membawanya ke ruangan rahasia dan memperlihatkan sebagian dari kunci harta karun Puxian. Sebagian lagi yang berada di tangan Ketua Tiangang. Jika kedua bagian itu digabungkan maka akan dapat membuka harta karun Puxian. Alasan Ketua Tiangang ingin menikah dengan suku Wang karena agar mereka bisa menjalin hubungan dan bersama-sama membuka harta karun Puxian. Bersikeras tidak ingin suku Wang dinikahkan, Shaoqi yang akan menikahinya namun ditolak oleh suku Wang. Ternyata dulu suku Wang yang juga pernah melamar Shaoqi terlebih dulu, namun Shaoqi menolaknya di depan umum. Ia yang beralasan dulu hanya menganggapnya sebagai saudara, namun kini sikap suku Wang yang berbeda membuatnya tidak bisa berpaling. Suku Wang pun yang kini beralasan menganggap Shaoqi sebagai saudara, urusan pernikahannya dengan Ketua Tiangang adalah keputusannya. Merasa tidak ada harapan bersama Yan Shao, karena Yan Shao sendirilah yang mengutus orang memberikan surat lamaran itu. Suku Wang pun yang berpikiran menerima lamaran Ketua Tiangang tidak akan merugikannya, karena selain ia bisa membuka harta karun Puxian, ia juga bisa membalas budi pada desa Gunung Yuqi yang telah merawatnya selama ini. Keesokan harinya ia pun menemui Ketua Lin, dan berkata jika ia setuju menikah dengan Chu Tianyao. Ia juga meminta untuk menyebarkan informasi bahwa dirinya pergi membawa kunci harta karun ke Gunung Moye, karena dengan itu maka aliansi lembah iblis tidak akan menargetkan desa Gunung Yuqi lagi. Ketua Lin pun yang menyiapkan semuanya untuk perjalanan suku Wang, dan suku Wang akan berangkat bersama Shaoqi Yingluo dan Peng Tingxi. Di malam harinya, Wan Qi melepaskan Liu An karena sudah menganggapnya sebagai kakak. Dia yang sedari kecil tidak pernah diperhatikan oleh Ketua Lin dan Shaoqi, karena mereka lebih perhatian kepada suku Wang. Kini Tingxi dan Yingluo yang juga semakin dekat dengan suku Wang, bahkan suku Wang ada Yan Shao yang menjaganya segenap hati. Wan Qi yang sedari dulu sudah bersama dengan Liu An, dia tidak ingin melihat Liu An terus-terusan dikurung seperti ini. Liu An pun yang memberitahukan jika Yan Shao adalah orang desa Long Yue, dia juga adalah murid dari Xiu ibu dari suku Wang. Wan Qi yang tidak akan bisa menang melawannya, karena Yan Shao sudah menjaga suku Wang sedari kecil. Liu An yang juga khawatir Ketua Lin curiga dia tidak ada di penjara, Wan Qi pun berkata jika dia yang akan menanggung semuanya. Sampai di sebuah desa, mereka yang sedang beristirahat diserang oleh para murid dari Papiliun Wuwang. Setelah berhasil mengalahkan mereka, salah satu murid Papiliun dibawa oleh mereka. Hal itu yang malah membuat Yan Shao khawatir, karena setelah terlepas dari bahaya bukannya langsung pergi namun malah menangkap orang. Hingga kekhawatirannya pun yang terjadi, tak lama dari itu si wanita bernama Huaqi itu keracunan, karena gagal menjalankan tugas dan ketua Papiliun Wuwang juga datang mencari mereka. Menginginkan kunci harta karun Puxian, Tingxi dan Shaoqi sempat melawan namun setelah itu kabur karena suku Wang berhasil mengambil penawar racun untuk Huaqi. Mereka pun dihadang oleh Peng Ming dan Pei Wu, dan Yan Shao yang mendengar suara peluit tulang melihat seorang wanita sedang ditangkap dan itu ternyata adalah Wan Qi. Ia memberitahukan peluit itu diberikan oleh suku Wang, dan Yan Shao membawanya pergi dari sini. Di sisi lain, mereka melepaskan Huaqi karena ia telah membantu mereka kabur. Sementara Yan Shao yang bertanya kenapa Wan Qi ada di sini, ia beralasan jika dia ingin ikut ke Gunung Moya namun ayahnya tidak mengizinkannya. Wan Qi pun yang meminta Yan Shao untuk menjadi pengawalnya, namun Yan Shao menolak permintaannya itu. Kembali pada suku Wang, ia tersadar sudah terikat dan merasa tertipu oleh Huaqi. Sebelumnya seorang anak kecil meniupkan sebuah asap,
yang membuat mereka tak sadarkan diri dan Suku Wang juga menyadari jika Huaki adalah ketua Papiliun Wang yang asli. Dia berkata kalau ia menyukai Shen Juitian, maka dari itu ia membantunya untuk menangkap Suku Wang. Hingga Juitian pun yang datang ke sana, Suku Wang langsung memberitahukan kalau kunci harta karun tidak ada padanya, dan sebenarnya kunci itu ada 2 bagian dan sebagian lagi dipegang oleh Chu Tianyou ketua Tiangang. Juitian yang tetap tidak akan melepaskannya meski Suku Wang mengatakan semua itu, hingga tak lama setelah itu datanglah Yan Shao menyerangnya. Tersadar dari pingsannya, mereka yang melihat Juitian masih pingsan langsung mengikatnya. Yan Shao pun kemudian memarahinya, karena bukannya langsung pergi ke dermaga namun malah menunda waktu dengan menangkap orang Papiliun Wang. Jika saja mereka langsung pergi dari sini, mungkin masalah ini tidak akan pernah terjadi. Di malam harinya, Yan Shao meminta untuk menutup luka Juitian. Awalnya Suku Wang ingin membiarkannya mati kehabisan darah, namun Yan Shao teringat saat dulu mereka masih kecil, Juitian pernah menolong mereka dari kejaran ayahnya dan orang-orang aliansi lembah iblis. Hingga Suku Wang pun yang sudah tertidur, Yan Shao kembali mengeluarkan racunnya dan hal itu dilihat oleh Juitian. Dia yang tahu Suku Wang terkena racun jantung teratai merah, racun itu tidak ada penawarnya karena ayah Juitian pun pernah terkena racun itu yang disebabkan oleh Siyu. 给他下毒的人 Terbangun dari tidurnya, Juitian memberitahukan jika Yan Shao hampir mati. Dia yang tidak memberitahukan Yan Shao mengeluarkan racun di tubuhnya, namun mengatakan jika tidak secepatnya ditolong maka Yan Shao akan mati. Juitian bisa saja menyelamatkannya, namun Suku Wang harus melepaskannya dulu. Suku Wang pun yang terpaksa melepaskannya, dan benar saja Juitian menepati janjinya untuk menolong Yan Shao. Mendengar suara Li, Suku Wang langsung membuat Juitian pingsan karena tidak mau Juitian meminta Li membawa pasukannya. Ia pun akhirnya kembali tersadar, dan Suku Wang mengatakan jika daging anjingnya sangatlah lezat. Hal itu pun membuat Juitian marah, namun ternyata Li tidak ia apa-apakan. Masih terus mencari Juitian, Huaki juga merasa aneh karena Li tidak kembali. Ia pun meminta untuk melaporkan kepada aliansi lembah iblis, agar mencari keberadaan Juitian sepanjang tepi sungai. Mendengar suara peluit tulang, ternyata Juitianlah yang telah meniupnya. Peluit itu yang dia ambil dari Suku Wang. Yan Shao akhirnya tahu kalau peluit yang ada pada Wanci itu bukanlah milik Suku Wang. Yan Shao yang tahu Wanci menjebaknya agar ia tidak menyelamatkan Suku Wang, dan Suku Wang akhirnya tahu jika sepanjang perjalanan ini Yan Shao terus mengikutinya. Setelah beberapa hari mereka terus bersama, akhirnya pada suatu malam Yan Shao dan Suku Wang pergi meninggalkan Juitian. Keesokan harinya Huaki pun yang menemukan keberadaannya, mereka pun akan kembali mencari Suku Wang dan Yan Shao. Menjelaskan kalau kunci harta karun sempat ia buang saat Huaki membawanya, tak lama setelah itu mereka pun berhasil menemukannya. Yan Shao pun langsung mengajak Suku Wang ke dermaga, dan seseorang di sana mengatakan kalau Peng Ming dan Pei Wu mengantar Wanci ke tempat ini. Hingga Wanci pun yang datang menemui mereka, ia mengusulkan agar mereka secepatnya ke Gunung Moye, karena jika menunggu Shao-Chi dan lainnya maka keberangkatan mereka akan terlihat sangat mencolok. Yan Shao pun yang setuju dengan usulannya, ia akan langsung pergi dan tidak memperbolehkan Wanci ikut bersama mereka. Didatangi oleh Liu An, Wanci menyuruhnya melakukan sesuatu. Sementara mereka yang sedang beristirahat, Suku Wang berkata jujur kalau dia bukanlah Rong Suku Wang asli. Di malam harinya, Juitian bertanya pada Wanci apakah dia yang telah meracuni Suku Wang dengan racun jantung teratai merah. Dia yang memberitahukan kenapa racun Suku Wang tidak pernah bereaksi, itu karena Yan Shao memindahkan racunnya ke tubuhnya. Wanci yang tidak percaya Yan Shao melakukan hal tersebut, ia pun semakin ingin memisahkan mereka berdua. Di sisi lain,
Yan Shao sedang melindungi Tong dari para murid sekte Jusan, yaitu kakak seperguruan Tong sendiri. Mereka yang ingin membunuhnya karena Tong telah membunuh guru mereka. Tong yang mengakui jika ia memang telah membunuh gurunya sendiri, namun dia sama sekali tidak ingin melakukannya. Dia bersedia mati jika mereka menginginkannya, namun Sukuang mencegahnya dan Yan Shao menjamin atas nama anggota Tiangang akan memberikan keadilan kepada sekte Jusan. Tong juga berjanji setelah ia menghancurkan aliansi lembah iblis, ia akan datang sendiri ke sekte Jusan untuk menerima hukumannya. Mengetahui jika Tong itu adalah anak yang kabur dari penjara, Yan Shao membenarkannya dan berkata jika dia tidak jahat namun hanya dimanfaatkan saja. Kematian gurunya yang juga ada alasan tersembunyi, Yan Shao percaya jika dia memang tidak ingin melakukannya. Keesokan harinya, Shaoqi dan lainnya yang datang diberitahu jika Yan Shao dan Sukuang sudah pergi. Shaoqi yang meminta Wanci untuk pulang, namun dia tidak mau karena ingin melihat Sukuang menikah di Gunung Moye. Shaoqi pun yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun akan membawa Wanci untuk ikut. 不过要注意安全。好， Di sisi lain, Juitian dan lainnya sedang mengejar Sukuang dan Yan Shao. Mereka mengikuti sebuah tanda yang diberitahu oleh Wanci sebelumnya, dan ternyata tanda itu dibuat oleh Liu An yang kini sedang mengikuti Sukuang dan Yan Shao. Hingga mereka pun yang sampai di sebuah penginapan, Liu An juga membuat tanda agar Wanci tahu di mana keberadaan mereka. Sampai di kota tempat Sukuang menginap, mereka berpencar untuk mencari di mana tempat Sukuang menginap. Hingga Wanci pun yang melihat tanda yang dibuat oleh Liu An, dia mengajak Tingxi pergi karena sepertinya Sukuang tidak menginap di tempat ini. Memberitahukan Shaoqi dan aliansi lembah iblis sudah sampai di sini, ternyata dugaan Yan Shao benar jika ada mata-mata yang sedang mengikuti mereka. Sementara Sukuang yang sedang mengambil layang-layang, dia terpeleset dan diselamatkan oleh Yan Shao dan Shaoqi. 大哥， Memberitahukan jika Peng Ming dan Pei Wu belum sampai, kondisi Wanci yang seperti biasa batuk-batuk, Yan Shao pun mengajak mereka untuk beristirahat dulu. Hingga di malam harinya aliansi lembah iblis yang sudah mengetahui penginapan mereka langsung masuk dan muncullah Yan Shao menyerangnya. Terkepung oleh orang-orang Tiangang, Liu An datang menyandra Sukuang dan ia mendekati orang-orang aliansi lembah iblis dan langsung menusuk si jubah merah. Mereka pun kemudian mendengar teriakan dari Wanci, dan saat melihatnya dia sudah tidak ada di kamarnya. Shaoqi pun yang akan mengejar orang-orang aliansi lembah iblis, ia pun meminta Yan Shao untuk menjaga Sukuang. Melihat kondisi Liu An sudah tidak bisa tertolong, dia akhirnya bisa membalaskan dendamnya pada si jubah merah yang telah membunuh ayahnya. Dia yang memanggil Sukuang dengan sebutan Pang Yi, Sukuang pun akhirnya tahu jika namanya di zaman ini juga Pang Yi. Liu An kemudian meminta Yan Shao untuk memakamkannya di desa Long Yue, dan ia pun akhirnya mati sebelum menjawab pertanyaan Yan Shao siapa yang membebaskannya di desa Gunung Yuqi. 你去办。 Di sisi lain, mereka berselisih karena tujuannya tidak sesuai dengan rencana. Wanci menjelaskan jika kejadian Liu An tadi hanyalah kecelakaan, dan Juitian yang tidak ada di sana ternyata sudah membasmi dulu sekte Jusan. Dia yang meyakinkan Wanci jika sebelum sampai di Gunung Moye mereka akan merebut kunci harta karun, karena racun Sukuang yang akan kambuh kembali Yan Shao pastinya akan mengeluarkannya dan membuatnya menjadi lemah. Namun Wanci yang merasa Yan Shao tidak selemah itu, dia pun mengusulkan agar Juitian langsung mengutus anak buahnya untuk menculik Sukuang saja. Keesokan harinya, si jubah merah yang telah tewas Juitian memarahi mereka karena bertindak sembarangan. Mereka pun yang pada akhirnya bersedia untuk dihukum, akan menghadang Shaoqi agar tidak mengejar Juitian. 就按他说的做。他跑不掉的。 Melihat sikap Wanci yang begitu tenang, Huaki dan orang-orang aliansi lembah iblis lainnya tidak tahu kalau Wanci dan Juitian bersekongkol. Mereka yang hanya tahu Wanci sedang mereka culik, maka dari itu Huaki heran sikapnya biasa saja. Memberitahukan keberadaan Sukuang dan Yan Shao, Juitian pun mengajak Huaki untuk mengikutinya. Sementara Yan Shao yang benar saja sedang lemah setelah mengeluarkan racun Sukuang, ia meminta Sukuang bersembunyi dan dia yang pergi langsung diserang oleh Juitian. Sukuang yang juga berhasil ditemukan oleh Huaki, dia berlari meminta tolong dan Huaki memberikan tanda jika Sukuang sudah ada padanya.
langsung pergi setelah berhasil mengalahkan Yan Shao. Huaqi yang akan membunuhnya, namun jari Suku Wang tiba-tiba menembakkan tenaga dalam. Ia pun langsung pergi dari sana, dan Yan Shao yang mencari Suku Wang akhirnya kembali dengan selamat. Di sisi lain, Huaqi yang terluka bertemu dengan Wan Qi dan tuan muda kedua Jiang yang sepertinya sudah bersekongkol. Jui Tian pun yang kembali melihat Huaqi sudah tewas, dan Jiang memberitahukan jika Suku Wang telah memberikan racun pada Huaqi. Wan Qi yang juga memberitahukan kalau ilmu bela diri Suku Wang telah kembali. Ternyata dia sendirilah yang sebelumnya melemparkan bubuk racun dan meminta Jiang untuk langsung membunuhnya. Bertemu dengan Shao Qi dan lainnya, Yan Shao mengajak Shao Qi berbicara dan memberitahukan jika ada racun jantung teratai merah di tubuh Suku Wang. Yan Shao yang mendapatkan kabar di Pavilion Wuqing ada orang yang bisa menyembuhkannya, mereka harus ke sana dulu sebelum ke Gunung Moye. Yan Shao yang juga memberitahukan selama ini dia sedikit demi sedikit menyerap racun itu, dan meminta agar Shao Qi tidak memberitahukan masalah ini pada Suku Wang. Langsung berangkat ke Pavilion Wuqing, aliansi lembah iblis juga sudah ada di belakang mereka. Badai pasir yang sebentar lagi akan muncul, mereka pun akan berlindung dulu di sebuah tempat. Meminta Shao Qi ke Pavilion Wuqing untuk meminta bantuan, mereka langsung bersembunyi karena aliansi lembah iblis telah sampai. Namun mereka yang tidak berhasil menemukannya, badai pasir akhirnya datang dan mereka kembali mencarinya. Sampai di Pavilion Wuqing, Bu You tidak peduli dengan urusan Shao Qi karena selain dia mata duitan, dia juga sudah tidak berurusan lagi dengan dunia persilatan. Hingga Shao Qi pun yang memberitahukan jika kerabatnya dimakamkan oleh Yan Shao di samping danau teratai. Bu You mengingatnya dan pada saat itu berkata pada Yan Shao kalau Tiang membutuhkan bantuannya, dia pastinya akan membantunya. Hingga Bu You pun yang bersiap untuk pergi, dia juga membawa 2 orang bawahannya. Meminta mereka untuk menjaga Suku Wang, Yan Shao langsung pergi untuk mengalihkan perhatian. Tak lama setelah itu Shao Qi pun yang datang bersama mereka. Bu You melemparkan kayu besar yang membuat mereka langsung terpental. Hingga badai pasir pun yang muncul semakin besar, mereka langsung kabur dan Bu You membawa mereka ke Pavilion Wuqing. Menyembuhkan luka Yan Shao, Tang Wu tahu kalau Tang Yingluo adalah keponakannya. Ia pun kemudian memperlihatkan penawar racun jantung teratai merah dan memberitahukan jika penawar ini hanya ada satu saja. Penawar itu yang hanya bisa menyembuhkan salah satu dari mereka. Tang Wu menebak jika Yan Shao akan memberikannya pada Suku Wang. Yan Shao pun yang membenarkan perkataannya. Ia meminta jarum pengembali jiwa agar jika aliansi lembah iblis datang menyerang, kemampuannya sudah pulih dan meningkat. Namun efek jarum itu yang hanya bertahan selama 1 jam. Setelahnya Yan Shao akan semakin lemah akibat dari efek sampingnya. Mulai berangkat menuju Pavilion Wuqing, Bu You memberitahukan semua orang kalau dia sudah menyinggung aliansi lembah iblis. Jika mereka tidak ingin kenapa-napa, maka mereka harus pergi dari sini. Namun mereka yang memutuskan untuk tetap berada di sini, aliansi lembah iblis akhirnya datang dan Jui Tian meminta Suku Wang diserahkan jika ingin semua orang di sini tidak terluka. Dia memberikan waktu jika sebelum malam mereka tidak menyerahkan Suku Wang secepatnya, maka dia akan membunuh Wan Qi dan membakar Pavilion Wuqing sampai tidak ada satupun orang yang bisa kabur. Suku Wang pun yang tidak ingin semua orang celaka, dia akan menyerahkan diri namun Shao Qi mencegahnya dan Yan Shao juga meminta Suku Wang untuk ikut bersamanya. Yan Shao pun langsung memberikan penawarnya pada Suku Wang dan mengatakan jika itu adalah obat ajaib agar ilmu bela diri Suku Wang cepat pulih. Namun Suku Wang yang merasa meskipun ilmu bela dirinya sudah pulih, ia tidak yakin bisa mengalahkan Jui Tian dan menyelamatkan semua orang. Hingga Yan Shao pun yang mengatakan jika dia tidak ingin Suku Wang mati, dia juga memberitahukan kalau Suku Wang adalah putri dari Xiu yaitu gurunya sendiri. Yan Shao yang selama ini sudah mencari Suku Wang kemana-mana, akhirnya dia bisa menemukannya untuk menepati janjinya pada gurunya yaitu melindungi Suku Wang seumur hidup. Suku Wang yang juga mengatakan kalau dia bukan orang yang selama ini Yan Shao cari, karena dia bukanlah Rong Suku Wang dari desa Gunung Yuqi dan juga Pang Yi dari desa Long Yue. Dia yang berasal dari sebuah tempat yang sangat jauh. Giok di pedang Yan Shao lah yang menyebabkan ruang dan waktu bermasalah.
Dia yang juga tidak tahu suku Wang asli masih ada di dunia ini atau tidak, dan dia tidak ingin Yan Shao mengorbankan nyawanya untuknya lagi. Hingga Ying Luo pun yang datang mengajaknya keluar, semua orang sedang panik dan Yan Shao langsung meminumkan obatnya pada suku Wang. 不必再说了，既然你不是他，江湖不见。 Sudah mengepung semua orang, Jui Tian meminta mereka pergi jika tidak ingin ia bantai. 上！ Hingga Yan Shao pun yang melihat suku Wang sudah akan pergi, ia menggunakan jarum pengembali jiwa untuk meningkatkan kemampuannya. Membawa Jui Tian kabur, Buyo yang sudah tidak bisa bertahan melihat poster adik seperguruannya yang pada saat itu Yan Shao makamkan. Ia juga mengatakan kalau hutangnya sudah lunas pada Yan Shao, dan akhirnya ia tewas saat itu juga. Sudah tahu setiap kejadian yang terjadi berhubungan dengan Wan Qi, Yan Shao memintanya jujur namun Wan Qi tetap tidak mengakuinya. Sementara mereka yang sampai di sebuah tempat, mereka bertemu dengan orang misterius dan orang itu meminta mereka menyerahkan barang berharganya jika ingin selamat dari tempat ini. Hingga setelah mereka bertiga memberikan barang berharganya, suku Wang akan menyerahkan pedangnya namun orang itu tahu jika pedangnya itu bukanlah barang berharganya. Bahkan suku Wang yang terpaksa memberikan peluit tulangnya, orang itu juga tahu kalau barang berharganya tidak ada dan suku Wang sudah menghilangkannya. Ia pun meminta mereka untuk mengambil kembali barang-barangnya dan akan mencarikan kereta kuda karena sudah ada orang yang membayar perjalanan mereka. Dihadang oleh Jiang, ia juga membawa orang-orang dari sekte Tang. Untungnya ilmu bela diri suku Wang sudah pulih, ia pun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Hingga Tang Chanyi pun yang datang menghentikannya, ia tidak peduli Jiang melakukan kesalahan atau tidak karena dia adalah orangnya. Jika mereka berani menyentuhnya, maka ia tidak akan membiarkannya. Ying Luo pun yang merasa kakaknya sudah buta karena tidak bisa membedakan benar atau salah, suku Wang menyarankan untuk memotong kaki Jiang agar ia berdiam di kediaman dan setia kepadanya. Sudah tahu nyawanya tidak akan lama lagi, Yan Shao yang berpamitan datanglah Wan Qi mengejarnya. Namun dia yang dihentikan oleh Tang Wu, Yan Shao akan cepat-cepat sampai di Gunung Moye sebelum suku Wang dan lainnya. Di malam harinya, Wan Qi akan memastikan kalau orang yang melawannya akan mendapatkan sesuatu hal yang menakutkan. Ia kemudian menemui seorang pendekar dengan julukan hantu yang baru kembali ke dunia persilatan dan mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan harta karun pusian. Sampai di Gunung Moye, mereka disambut oleh Guizhou yang memberitahukan jika ketua mereka sedang tidak sehat. Ia kemudian mengantar mereka ke kamarnya, dan suku Wang yang merasa kamarnya itu sesuai seleranya, karena ternyata Yan Shao sendirilah yang telah menyiapkannya untuk suku Wang. Suku Wang pun yang penasaran seperti apa ketua Tiangang itu, ia pergi untuk mencari tahu dan saat ada Pei Wu ia bertanya di manakah Yan Shao berada. Namun sebelumnya Yan Shao yang sudah memutuskan hubungannya dengan suku Wang, Pei Wu tidak tahu di mana Yan Shao dan meminta agar suku Wang tidak lagi mengganggunya.
Kondisi ketua yang juga sedang tidak sehat, Suku Wang tidak boleh menemuinya dulu. Namun Suku Wang yang malah menerobos masuk, terdengar dari suara dan bentuk wajahnya jika ketua Tiangang sepertinya adalah Yan Shao. Hingga setelah itu ketua Tiangang yang menunjukkan wajah aslinya, ternyata dia benar adalah Yan Shao. Kondisinya yang kini sudah sangat memburuk, maka dari itu Yan Shao tidak ingin bertemu dengan Suku Wang. Keesokan harinya, Suku Wang yang masih penasaran bertanya apakah Chu Tianyou itu adalah Yan Shao. Namun pelayan yang juga tidak tahu, ia pun kembali menyelidikinya dan akhirnya bertemu dengan ketua Tiangang. Ia kemudian bertanya di mana Yan Shao berada. Ketua Tiangang tidak menjawabnya dan langsung masuk meninggalkannya. 你还没回答我的问题呢。 Suku Wang pun yang sudah melihat postur tubuh dan warna kulit Tianyou, dia memang seperti Yan Shao namun terlihat sangat lemah. 身形 Di Pavilion Wuqing, Ketua Lin datang menjemput Wan Qi. Dia yang juga akan pergi ke Gunung Moye, karena 6 sekte besar juga diundang untuk mendiskusikan melawan aliansi Lembah Iblis. Wan Qi yang juga ingin ikut ayahnya ke Gunung Moye, Ketua Lin pun akan membawanya pergi bersama. Masih terus berusaha mencari tahu. Akhirnya Suku Wang yakin jika ketua Tiangang adalah Yan Shao setelah mengetahui detak jantungnya. 都跳动的小心脏。 Dia kemudian memberitahu Kantong bahwa ia ingin putus hubungan dengan Yan Shao karena akan mencoba untuk mendekati ketua Tiangang. 不准在我面前提他的名字。 Merasa Suku Wang benar-benar ingin melupakan Yan Shao dan berusaha mendekati Tianyou, Yan Shao malah cemburu pada dirinya sendiri. Peng Ming pun yang mengusulkan untuk Yan Shao mengaku saja agar dia tidak cemburu sepanjang hari kepada dirinya sendiri. Hingga pada suatu waktu Suku Wang yang membuat mereka berdua terjebak, Yan Shao pada akhirnya menunjukkan jati dirinya, namun Suku Wang tidak terkejut karena ia memang sudah yakin kalau Tianyou adalah Yan Shao. Yan Shao yang juga tidak peduli Suku Wang bukan wanita yang pernah bersamanya dulu, karena tujuannya mencari Suku Wang hanya untuk menepati janjinya pada gurunya. Kini hatinya yang sudah ada pada seorang wanita di hadapannya, yaitu seseorang yang pernah ia selamatkan di menara pencari jiwa. 3天姐姐，掌门你们，你们先聊会儿。 Memberitahukan semuanya mengenainya yang terkena racun jantung teratai merah, Suku Wang merasa bodoh karena tidak tahu jika selama ini Yan Shao terus menolongnya. Yan Shao juga mengatakan kalau pelakunya adalah Liu An, dan kemungkinan orang yang menyuruhnya adalah Wan Qi karena ia cemburu pada Suku Wang yang lebih disayang oleh Ketua Lin dan Shao Qi. 你一路跟着我救了我那么多，而且那个时候你已经知道。 Alasan Yan Shao menikahi Suku Wang dengan identitas Ketua Tiangang, karena racunnya yang tidak bisa disembuhkan akan membuat Suku Wang tetap aman dengan status istri ketua, dan akan dilindungi oleh orang-orang Tiangang. 景龙，赫连前辈教了我一些。 Suku Wang pun yang kemudian menjelaskan siapakah dia sebenarnya dan dari mana dia berasal. Dia menduga jika semua ini berhubungan dengan giok putih yang ada di pedang Yan Shao. Yan Shao yang juga menceritakan bagaimana ia menjadi ketua Tiangang. Dulu saat ia kehilangan Suku Wang di desa Long Yue, dia juga diselamatkan oleh ketua Tiangang dan dijadikannya anak angkat. Sampai akhirnya setelah dia menjadi ketua Tiangang, barulah dia tahu kalau Suku Wang ada di desa Gunung Yuqi. 哪儿来的多怪先生？ 你怎么来了？ 听说要好好犒赏你。 Setelah menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari, tibalah Ketua Lin dan lainnya di Gunung Moye. Yan Shao kemudian mendiskusikan mengenai perkumpulan 6 sekte besar dan mendukung agar Ketua Lin lah yang menjadi pemimpin aliansi 6 sekte besar. Yan Shao yang juga mengajaknya menghancurkan kunci harta karun di hadapan semua sekte agar ancaman mengenai harta karun Puxian akan lenyap selamanya. Akan mewaspadai Wan Qi yang ikut datang ke sini, Suku Wang yang tidak mau pernikahannya dikacaukan Yan Shao pun akan menikahinya besok saja. Meskipun 5 sekte besar lainnya belum berdatangan, tapi mereka tidak peduli karena yang akan menikah hanyalah mereka berdua.
Hingga keesokan harinya mereka pun yang melangsungkan pernikahannya. Akhirnya mereka resmi menjadi sepasang suami istri. 行， Melaporkan kalau ia sudah menghubungi Jui Tian, ia juga memberitahukan kalau Chu Tianyao dan suku Wang sangatlah kompak. Wan Qi yang sempat curiga kalau Tianyao adalah Yan Shao, namun dia melupakan pemikirannya itu dan meminta pendekar hantu untuk memata-matai lagi. Khawatir pada suku Wang yang belum juga kembali, mereka diberitahu kalau kemarin suku Wang sudah menikah dengan ketua Tiangang. Pernikahannya ini yang adalah kemauan suku Wang sendiri. Nantinya setelah 6 sekte berkumpul, mereka akan meresmikan upacara pernikahannya. 告辞了。 Mengajak ketua Lin ke kamar Chu Tianyao, suku Wang juga memberitahukan jika mereka sudah menikah. Tianyao pun kemudian menunjukkan identitasnya. Hal itu membuat ketua Lin terkejut dan tidak menyangka kalau ketua Tiangang yang misterius itu ternyata adalah Yan Shao. Yan Shao yang juga memberitahukan kalau gurunya adalah Xiu. Dia muncul ke dunia persilatan sebagai Yan Shao karena sudah berjanji pada gurunya akan menjaga suku Wang seumur hidup. Mereka yang juga sudah memutuskan akan benar-benar menghancurkan kunci harta karun, agar tidak ada lagi orang-orang serakah dan dunia persilatan akan lebih damai ke depannya. Melapor kepada Wan Qi, Shao Qi sudah menangkapnya dan tahu siapa dia sebenarnya. Wan Qi yang beralasan tidak tahu dia siapa, dia hanya kasihan kepadanya dan menjadikannya pelayannya. Hingga Wan Qi pun yang batuk-batuk mengalihkan perhatian Shao Qi, pendekar hantu langsung berkata kalau kunci harta karun akan dihancurkan. Wan Qi pun yang meyakinkan Shao Qi kalau pendekar hantu hanya mencari tempat untuk pulang, dan dia juga membalas budi pada Wan Qi dengan menjadi pelayannya. Keesokan harinya, para sekte sudah sampai di Gunung Moye. Sementara Wan Qi yang menemui Jui Tian, ia memberitahukan jika suku Wang dan Tianyao berencana menghancurkan kunci harta karun. Datang ke tempat suku Wang, Wan Qi kali ini mencurahkan ketidaksukaannya pada suku Wang yang telah merebut perhatian ayahnya dan Shao Qi sedari mereka kecil. Dia yang juga suka pada Yan Shao, namun Yan Shao tidak pernah meliriknya tapi malah rela memindahkan racun suku Wang ke tubuhnya. Tujuan Wan Qi datang ke sini yang ingin mengajak suku Wang bekerja sama membuka harta karun Puxian, namun suku Wang menolaknya dan memintanya untuk pergi. Membawa ketua Jiang ke aula, tuan muda kedua Jiang tidak tahu kenapa pamannya tiba-tiba seperti ini. Dia yang memberitahukan kenapa ia bekerja sama dengan aliansi lembah iblis sebelumnya. Hal itu karena diminta oleh pamannya untuk memata-matai aliansi lembah iblis. Hingga Chu Tianyao pun yang menyambut mereka semua. 6 sekte besar yang kini hanya tinggal 5 sekte. Tak lama setelah itu datanglah Tong yang akan mewakili sekte Jusan. Mereka yang tahu Tong adalah orang yang telah membunuh gurunya sendiri. Tong pun menjelaskan jika sebenarnya gurunya dijebak dan dibunuh oleh aliansi lembah iblis. Dia yang baru kali ini mengungkapkan kebenarannya, karena tidak mau nama baik gurunya jelek karena diracun oleh mata-mata yang menyusup ke sekte Jusan. Mereka pun yang kemudian memilih pemimpin untuk ke-6 sekte. Tong mengusulkan ketua Lin menjadi pemimpinnya, sementara Jiang, Nenek Xing dan kakak Linglong mengusulkan agar ketua Tanglah yang menjadi pemimpinnya. Hal itu yang sempat membuat Linglong kaget, karena kakaknya lebih memilih ketua Tang daripada ketua Lin yang jelas-jelas berteman baik dengan sekte mereka. Tianyao pun kemudian memutuskan ketua 6 sekte akan dipimpin oleh ketua Tang, dan dia bertanya bagaimana rencana ketua Tang terhadap harta karun Puxian. Ketua Tang yang malah meminta pendapat dari Chu Tianyao. Tianyao sendiri mengatakan kalau dia bersama ketua Lin dan suku Wang sudah sepakat akan menghancurkan kunci harta karun, agar tidak terjadi lagi kekacauan di masa depan. Ketua Tang pun yang ternyata setuju dengan perkataan Chu Tianyao. Hal itu membuat Jiang terkejut dan ketua Tang membuat kedua kaki Jiang menjadi lumpuh. Ia juga memberikan obat penawar kepada kakak Linglong dan ketua Jiang, dan menjelaskan kalau mereka keracunan karena ulah dari Jiang. Ketua Tang yang memang sedari awal ingin berkhianat pada Jiang, dia sebelumnya juga sudah menemui Chu Tianyao dan membahas mengenai masalah ini. Ia kemudian meminta Chu Tianyao untuk tidak membunuh Jiang, karena bagaimanapun juga dia adalah suaminya dan kedua kakinya yang sudah lumpuh tidak akan membahayakan dunia persilatan lagi. Chu Tianyao pun yang kali ini akan mengampuninya. Ketua Tang yang merasa tidak pantas menjadi pemimpin 6 sekte, langsung menyerahkan tanggung jawabnya itu pada ketua Lin. Hingga setelah itu Wan Qi pun yang dipanggil Chu Tianyao.
Dia diinterogasi karena Ketua Tang telah memberitahukan kalau Wan Qi juga bersekongkol dengan Jiang untuk merebut posisi pemimpin 6 sekte. Ketua Lin yang tidak percaya mendengarnya, namun Wan Qi mengakuinya sendiri dan dia juga mengaku telah melakukan banyak kejahatan. Hingga aliansi lembah iblis pun yang telah sampai di Gunung Moye, Chu Tianyao akan segera menghancurkan kunci harta karun, namun Suku Wang tiba-tiba berkata tidak ingin menghancurkannya. Ternyata sebelumnya Wan Qi yang mengatakan kalau penawar racun jantung teratai merah untuk Yan Shao ada di dalam harta karun, hal itulah yang membuat Suku Wang tidak ingin menghancurkannya. Wan Qi kemudian mengatakan kalau Suku Wang lebih mencintai Yan Shao daripada Chu Tianyao, namun perkataan Wan Qi salah karena Tianyao adalah Yan Shao sendiri. 要成婚的人是燕少。看来我果然没有猜错。 Wan Qi lalu memberitahukan rahasia ayahnya kenapa mau merawat Suku Wang, karena dia merasa bersalah istrinya telah memberitahukan lokasi keberadaan ibu Suku Wang dan keluarga Pang pada aliansi lembah iblis. Wan Qi yang pada saat itu mendengar ucapan terakhir ibunya itu, ibunya terpaksa memberitahukan lokasi desa Long Yue, karena untuk ditukar dengan obat untuk Wan Qi. Wan Qi yang juga mendengar selain ada harta melimpah di dalam harta karun Puxian, di sana juga ada kitab ilmu bela diri langka dan juga kitab obat-obatan ajaib. Wan Qi pun yang mengatakan kalau semua orang di sini memanfaatkan Suku Wang untuk harta karun Puxian, dia memberikan Suku Wang pisau namun Suku Wang mengarahkan pisaunya pada Wan Qi, karena dia tidak tahu apakah semua orang di sini pernah mencelakainya atau tidak. Namun Suku Wang yang tahu Wan Qi pernah mencelakainya, Wan Qi pun meminta Suku Wang untuk membunuhnya, tapi itu pun jika dia berani melakukannya. Hingga Ketua Lin pun yang merasa masalah ini juga adalah tanggung jawabnya. Ia meminta maaf pada semua orang dan menyerahkan desa Gunung Yuci pada Shao Qi. Ia yang juga mengatakan keluarga Linnya telah berhutang banyak pada Suku Wang, dia pun akan membayarnya dan langsung menusukkan pisau di tangan Suku Wang ke jantungnya. Yan Shao kemudian diberitahu kalau pasukan aliansi lembah iblis yang datang sangatlah banyak, dan anggota Tiang yang ada sekarang tidak bisa menahannya. Suku Wang pun yang akan pergi untuk membuka harta karun Puxian, karena kondisi Yan Shao tidak akan lama lagi. Sementara Jui Tian yang didatangi oleh Wan Qi mengatakan kalau peta jebakan harta karun Puxian sudah ia bakar. Ia yang merasa Jui Tian akan membunuhnya setelah mendapatkan peta jebakan, maka dari itu ia membakarnya karena sudah menghafal isi dari peta itu. Di sisi lain, mereka sudah sampai di lokasi harta karun yang ternyata adalah lokasi di mana mereka jatuh bersama Jui Tian. Di dalam goa ini yang ternyata ada jalan tersembunyinya, Jui Tian yang juga sudah sampai terkejut kalau keberadaan harta karun Puxian ada di tempat ini. Hingga mereka pun yang menemukan pintu masuknya, mereka berhasil membukanya dan kemudian menggunakan kunci harta karun untuk membuka gerbang harta karun Puxian. Menemukan kitab penawar racun, Yan Shao langsung bersemedi dan Jui Tian yang datang dihadang oleh Suku Wang. Dia yang bertanya di mana harta karunnya, Suku Wang menjawab jika semua inilah harta karunnya. Namun semua barang-barang di sana yang hanyalah kitab-kitab untuk pembangunan dan pembuatan transformasi, Jui Tian tahu dari ayahnya jika ada kitab rahasia keluarganya di harta karun ini. Dia yang merasa Suku Wang menyembunyikannya, Suku Wang pun menyayangkan mereka karena memang isi harta karunnya hanyalah ini semua. 你若是不交出秘籍， Menyalahkan Wan Qi telah menginformasikan kalau racun Yan Shao bereaksi, namun nyatanya Yan Shao malah baik-baik saja. Wan Qi yang juga tidak tahu apa-apa, kemungkinan Yan Shao sudah menemukan kitab penawarnya. Jui Tian pun yang sangat marah kepadanya, kalau bukan karena peta jebakan harta karun dia sudah membunuh Wan Qi dari dulu. Sementara Peng Mi yang sudah sekarat karena terkena jurus telapak es abadi, kini tugasnya sudah selesai untuk melindungi dan menyelamatkan Yan Shao sedari kecil. Wan Qi yang juga langsung dibunuh Jui Tian meminta mereka menyerahkan kitab rahasianya jika tidak ingin ia bunuh. Yan Shao pun yang kini akan benar-benar membunuhnya. Selama ini ia sudah memberikan kesempatan Jui Tian hidup karena untuk membalas budi dulu Jui Tian pernah melepaskan mereka.
Berhasil mengalahkannya, orang-orang datang ke sini dan Shaoqi meminta maaf pada Wan Qi karena selama ini telah mengabaikannya. Namun Wan Qi yang tidak mau dikasihani, dia meminta Shaoqi untuk tidak memakamkannya di desa Gunung Yuqi dan meminta untuk membuangnya saja ke sungai agar dia bisa bebas. Hingga Yan Shao pun yang tiba-tiba langsung terjatuh, dia berbohong telah menawarkan racunnya, tapi hanya menggunakan jarum pengembali jiwa untuk menekan racunnya dan memulihkan kemampuannya sementara. Yan Shao pun meminta Shaoqi untuk menggunakan semua harta di sini untuk menyejahterakan rakyat, dan Yan Shao akhirnya tak sadarkan diri namun dia belum mati dan hanya berpura-pura pingsan saja. 找了，救我！ Di masa depan, orang ini yang ternyata bernama Chu Tianyao, dia tiba-tiba memiliki ingatan Yan Shao dan langsung bergegas ke rumah sakit untuk menemui Pang Yi. Pang Yi yang kebetulan baru tersadar, dia juga punya ingatan suku Wang dan mereka pun bersama-sama pergi ke gurun pasir. 怎么会有燕少和榕树狂的记忆呢？因为也许 Mereka kemudian menggunakan pakaian tradisional agar terlihat seperti Yan Shao dan suku Wang, dan cerita pun berakhir saat mereka sedang dilukis untuk foto pernikahannya. 还是蜃楼。是方怡成为了梦中的榕树狂，梦到了方怡呢？ Manusia kadang tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Cinta, rasa sakit, dan ingin memiliki merupakan hal yang umum bagi manusia saat menjalani kehidupan. Hilangkanlah rasa iri dan dengki di dalam hati, agar hidup lebih mudah untuk bersyukur dan bahagia selamanya.